Your attention please. Sebelum kalian memulai video ini, perhatikan dulu info penting berikut ini. Oke guys, balik lagi bersama saya Rio. Jadi kali ini kita bakalan trading lagi. Mungkin cari beberapa ratus ribu aja karena modal kita sekarang posisinya hanya 228.000 ya, nggak banyak-banyak. Oke, coba kita cari-cari market yang mungkin enak ya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat market, coba kita telaah baik-baik dulu. Nah, kita bisa lihat di sini posisi dia adalah support become resistant ya. Terus kita tandain lagi di sini pakai garis trend. Oke, kita tandain lagi di sini pakai garis trend. Kecil aja, nggak usah panjang-panjang. Ini sama di bawahnya. Oke, kita tambahin lagi garis trend ya di area sini guys. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngelihat sebelumnya dia adalah area support. Sekarang ditembus itu sudah di breakout atau bisa disebut yang namanya support become resistant atau SBR ya. Jadi di sini adalah resisten, di sini juga resisten. Oke, kalau misalnya saya menyentuh ini, saya ambil open posisi ke bawah selama 1 menit durasinya. Oke, mungkin saya tunggu dulu agak ke atas sedikit ya. Ini posisi ada di euro out. Kita tunggu dulu agak ke atas sedikit. Coba kita ambil 1 menit dulu aja tes. Oh, pas dapat di atas ya. Dapat satu. Oke, saya tambah lagi satu lagi ya. Satu lagi untuk open posisi ke bawah. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat, ini memang di area resisten. Di sini sekarang menjadi area resisten ya pemantulan-pemantulannya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari trendline-nya, di sini adalah area resistennya, di sini adalah area pemantulannya. Di sini harusnya dia adalah area pemantulannya, tapi kita tunggu dulu lihat. Kalau misalnya dia tembus, kemungkinan dia hanya sampai di sini. Setelah dia sampai di sini, kita bisa open posisi lagi ke bawah. Oke, kita ambil kelas satunya di sini guys. Kalau misalnya nggak masuk ya, kita tunggu dulu kurang 30 detik lagi, sabar. Coba kita lihat mapping di market yang lainnya. Oke, di market yang lainnya juga bagus sih sebenarnya. Kita tunggu dulu ini guys, karena kita modalnya kecil, nggak modal banyak. Oke, dia muncul rejection, rugi ya. Saya ambil kompensasi level 1 ya. Open posisinya masih ke bawah selama 1 menit. 4, 3, 2, 1 ke bawah. Oke, 1, 2. Oke. Saya masih open posisi ke bawah selama 1 menit karena di sini ini adalah area zone supply and demand ya. Atau bisa disebut area resisten ya. Kalau misalnya resisten itu dia biasanya cuma garis. Tapi kalau zone itu hampir sama seperti resisten, hanya bedanya ini adalah area kapan kita harus entry. Kalau misalnya dia belum masuk di area ini, kita jangan entry. Misalnya di sini dia nggak masuk nih, ya jangan entry dulu. Karena kenapa? Karena zonanya masih di atas. Takutnya ketika kita di entry di sini, dia masih naik dulu sampai di sini. Nanti di candle berikutnya dia masih turun. Kita open posisinya, kenapa langsung open posisi K1-nya di sini? Karena ini tadi barusan sudah masuk di area zone-nya dia. Kita bisa tarik nih dari sini ke sumbu ini, ketemu sumbu ini, tarik. Nah, ini adalah area supply and demand zone-nya. Ketika sampai di sini, lihat ada rejection ya. Di sini rejection, di sini rejection. Nah, inilah area supply and demand zone-nya yang kita kombinasikan dengan support and resistance. Oke, profit di sini kita cari lagi yang lain. Nah, oke, di sini kita tandain dulu ya garis trend. Oke, ini garis trendnya terlalu nukik sebenarnya, tapi nggak apa-apa selama kita hubungkan dia masih terhubung, ya berarti ini memang area yang valid guys. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini adalah area support, area pemantulannya, ada rejection, ditolak dari bawah. Harga kamu cukup sampai di sini, kamu nggak boleh lebih dari harga ini. Di sini juga ditolak, di sini juga selalu ditolak ya. Ketika menyentuh harga ini, di sini juga ditolak, di sini juga ditolak. Nah, ini dia di breakout. Ketika di breakout, kita tunggu dulu dia retrace dulu. Apa itu retrace? Retrace itu adalah pullback dulu ke atas, baru kita ke bawah ya. Oke, saya coba tes di sini 1,
2, saya open posisi 2 kali ya, open posisi ke bawah. Nah, harusnya yang baik itu gimana? Yang baik itu ketika entry-nya ada di area ini, guys. Nah, ini harusnya nunggu dulu area sini terus ke bawah. Baru kita bisa open posisi sell. Tapi kita tes dulu satu ya, siapa tahu yang di sini ini juga area zone-nya juga. Ini kita bisa lihat, ini dari sini sampai sini, ini adalah zone-nya dia. Nah, kemungkinan dia bisa aja ranking atau bikin sideways kecil dulu baru dia tembus. Ini juga bisa ya. Namanya market kita nggak ada yang tahu, yang jelas dia sudah di breakout atau sudah ditembus. Akan turun, cuma kita nggak tahu nih ini sebagai koreksi atau tidak. Oke, kalau misalnya nggak masuk, saya kompensasi di sini ya. Set, kita kalikan 2, 3, 2, 1. Saya open 2 kali ke bawah. Selama 1 menit untuk posisinya adalah K1. Oke, balik modal guys. Ya, ada proteksi, selisihnya tipis, maka dihitung balik modal sama dia. Nggak apa-apa, masih lumayan ya. Masih ada saldo untuk backup nanti kalau misalnya rugi. 1 kali open lagi, maksimal kita nanti sampai di K2. Oke, harusnya profit nih guys. Tapi memang agak riskan ya. Ini juga disebut yang namanya support become resistant atau area support ditembus sekarang menjadi area resisten. Harusnya sampai di sini dulu baru dia turun ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita tunggu dulu aja. Kalau misalnya ini nggak masuk, kita masih open ke bawah karena saya yakin bahwa dia sudah ditembus guys. Oke. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 langsung terjun ya. Langsung profit lagi. Nah, ini dia adalah area support become resistant atau area support ditembus sekarang menjadi area resisten ya. Oke, kita cari market lagi. Sekarang saldo udah di 342.000. Lumayan ya. Ini juga bagus. Kita bisa tandain dulu. Kita tandain dulu di area sini ya. Set. Nah, ini area penembusan atau sama juga yang namanya support become resistant. Area support, area pemantulan-pemantulannya, area supportnya ini ditembus. Nih, ini ditembus dengan lilin ini. Ini sebelumnya juga area-area pemantulan, ini adalah area resisten. Di sini juga area resisten, ada penolakan. Ketika di sini, ini harusnya jadi evening star, ternyata konfirmasinya malah ke atas. Maka di sini disebut yang namanya resisten become support atau area resisten sekarang menjadi area support. Ketika dia sudah ditembus, kalian bisa lihat sekarang menjadi area support. Ketika dia sekarang menjadi area support, ternyata ditembus lagi. Maka apa sekarang? Maka support become resistant ya. Nah, kita berharapnya dia bakal seperti ini, oke? Yang jelas dia sudah ditembus, kita open ke bawah selama 1 menit. Kita balik lagi di 15.000 karena kalau misalnya open posisinya terlalu besar agak riskan ya, risk money manajemennya karena saldo kita kecil guys, cuma 300-an atau 200-an. Kalau ini dia jadi hijau, saya bakal coba tes untuk open posisi ke bawah. Dengan harapan ketika dia tembus, dia melakukan retrace lalu dia ke bawah. Oke. Kita tunggu dulu kurang 10 detik. 6, 5, 4, 3, 2, 1, kita ke bawah. Oke, pas banget di kunciannya, kalian bisa lihat ini pas banget ya di area garisnya juga, tapi dia hanya rejection. Harusnya sesuai dengan prediksi kita yang namanya support become resistant. Yang sebelumnya adalah area support ya, sebelumnya ini area support ditembus menjadi area resisten. Kalau yang di sini beda kebalikannya atau yang disebut resisten become support ya. Bedanya di sini, guys. Oke. Ini kita harusnya profit lagi ya. Kita profit lagi di sini lumayan saldo udah hampir 400.000 atau hampir 100% dari modal. Kalau misalnya ini rugi gimana? Kalau misalnya ini rugi mungkin saya cari momen yang lainnya. Takutnya dia koreksinya jauh guys sampai di sini swing terdekatnya dia. Oke. 4, 3, 2, 1 masuk. Masuk. Ya, kita cari market lainnya.
Nah, kripto ini juga lumayan enak ya kalau misalnya kita pandang mata, dia jelas area support sama resistennya, tinggal kita tarik aja garis trendline-nya. Di sini adalah area resistennya dia ya. Di sini ada area resistennya dia. Di bawah ini ada area supportnya dia. Oke, kita pasang garis trendnya juga yang area bawahnya. Tak, dari sini sampai ke sini. Oke, kita lihat nih di sini. Nah, kita tunggu dulu di area ini. Ketika dia menyentuh, baru kita open posisi ke bawah. Tapi kalau dia belum menyentuh, jangan di open guys. Takutnya dia masih ke atas lagi ya. Di sini juga sebenarnya ada area pemantulannya juga guys. Kita pasang dulu juga. Di sini. Ya, dia di breakout. Di sini dia sempat di breakout. Ini adalah area resisten. Ya, dia tembus. Habis dia tembus ke bawah, retrace dulu, balik dulu ke atas. Habis itu dia ke bawah lagi. Ya, kamu bisa lihat dia tembus, retrace dulu ke atas, mantul, disebut yang namanya support become resistant. Menjadi area resisten, mantul menjadi area support. Di area resisten, mantul lagi di support ya. Ditembus di breakout. Dia tapi retrace-nya di bawah guys. Ini kita tunggu dulu sampai di atas, baru ke bawah lagi ya. Simpelnya seperti itu. Kita tunggu dulu ya sampai di atas guys. Kalau misalnya ini memang tidak menyentuh di atas, coba kita skip dulu aja, cari market yang lainnya. Oke, ini juga kurang bagus ya. Di sini juga bisa. Saya coba tes open posisi ke bawah selama 1 menit. Harusnya kalian udah tahu ya kenapa saya ambil open posisi sell ke bawah. Yang jelas di sini adalah area support become resistant ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini ada area support pemantulan ditembus, maka dia akan melakukan penurunan. Ambil dulu nafasnya, di-trace dulu dia, baru dia harusnya turun lagi. Makanya kenapa kita di sini ambil open posisi sell ya. Di sini adalah area support become resistant atau area support sebelumnya ditembus sekarang menjadi area resistant. Simpelnya seperti itu ya. Kita profit nih 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita profit lagi nih di sini. Udah jauh banget, biarin aja. Kita coba di kripto balik lagi, siapa tahu dia udah naik. Oke, kemungkinan kita telat ya. Kalau misalnya udah telat ya sudah guys, nggak usah dikejar. Biarin aja, takutnya dia balik lagi. Ini juga nggak ada apa-apa. Nah, ini juga bagus. Ini juga support become resistant ya, langsung kelihatan mata ya. Garis trend kita pasang. Di sini aja kita adjust di sini. Adjust di sini, teng. Nah, ini adalah area-area pemantulannya dia. Kalian bisa lihat. Area supportnya dipantul, muncul rejection juga jadi hammer, dipantul lagi, dipantul lagi, dipantul lagi, mantul lagi, mantul lagi. Ada rejection dari bawah, mantul lagi, ya kan? Di sini juga mantul lagi, kan? Dan kalian bisa lihat ketika dia ditembus atau di breakout, sekarang menjadi apa? Area resisten atau support become resistant. Kemungkinan dia mantul sampai di mana? Ya, kita lihat aja swingnya di mana. Oh, ternyata rata-rata swingnya di sini. Kemungkinan dia bisa melakukan pemantulan di area ini. Seperti ini. Oke. Coba kita tunggu dulu hasilnya seperti apa ya. Semoga dia itu tembus guys. Kalau misalnya ini sampai ditembus lagi, area swing paling bawah ini ditembus lagi, ini kemungkinan dia masih langsung turun ya, untuk mengejar area swing terdekatnya dia atau area ini. Atau saya bilang ketika dia tembus balik ke atas, dia mengejar area ini, baru dia seperti ini. Oke, kita lihat dulu karena di sini ada area support juga, atau misalnya kita lihat di sini ini area pemantulan juga. Kita tunggu dulu guys. Semoga harapan saya sih tembus ini area swing paling bawahnya. Kita tunggu satu lilin lagi. Kalau misalnya satu lilin lagi ini tembus, ya udah kita open ke bawah. Coba kita cari market yang lainnya. Ini enak juga marketnya, banyak yang enak ya malam ini ya. Ini juga garis trend bisa kita adjust. Tapi ini jelek guys. Ini nggak valid. Kalau misalnya terlalu seperti ini nggak valid ya. Oh, ini valid guys. Ini valid.
market resistennya kelihatan jelas. Nah, ini dia mantul di area ini. Dia mantul, masuk ke area, kurang dikit juga mantul, kurang dikit juga mantul. Oke, coba kita lihat dulu. Oke, di sini coba kita adjust juga area supportnya, kita garis trend. Dari sini tarik garis. Nah, di sini. Kemungkinan kalau misalnya dia sampai menyentuh area ini ke bawah sini, kita open buy di sini. Oke, kita tunggu dulu ya. Di sini pun juga ada area support juga. Ya, area support tuh minimal 2 kali pemantulan. Nah, pemantulannya kemungkinan ada 2. Kalau nggak di bawah sini ya di sini. Oke. Kita tunggu dulu juga ini di Europe. Coba kita lihat di kripto sesuai dengan analisis kita. Nah, ini pas, guys. Kripto ada di atas sesuai di area resisten. Saya coba open posisi 1 menit ke bawah. Kita tunggu dulu ya. Kalau misalnya ini jadi merah, saya opennya ke bawah. Berarti di sini harusnya titik konfirmasinya juga, walaupun tipis tidak kena ya. Kita tunggu dulu. Oke, di sini saya coba tes ya di detik 10. Oke, saya ambil ke bawah selama 1 menit. Kenapa saya ambil open posisi ke bawah? Ya, tadi kita sesuai dengan analisis kita ya. Di sini dia mengalami pemantulan, di sini juga pemantulan. Antara dia mau mantul di sini atau dia mau mantul di sini, guys. Simpelnya seperti itu ya. Oke, ini juga harusnya profit juga. Banyak yang hijau ya. Kita tunggu dulu, coba cari yang lain. Tadi juga ada potensi juga. Di sini juga potensi masih bisa mengejar ini. Saya coba tes juga di sini 1 kali, guys. Open posisi ke bawah selama 1 menit ya. Kenapa saya open posisi ke bawah? Ini nggak ada halangan sama sekali di area sini ya. Halangan terbesarnya itu di daerah sini, masih jauh. Harusnya dia mau mengejar area bawah sini. Sampai area bawah sini dia baru mantul ke atas. Oke, ini profit, guys. Di kriptonya nggak profit ya. Di kripto nggak profit, kita kena sliding. Ya udah, kita kompen di sini, guys. Kita pakai jam aja. Kita ke bawah. Ambil 2 kali ya di sini ya. Terlalu ke bawah nggak apa-apa, semoga masuk, guys. Kita lihat dulu di out Canadian. Out Canadiannya ternyata dia malah terbang ya. Kalau misalnya terbang gini gimana? Kita tunggu dulu ya konfirmasinya seperti apa, karena ini nggak jelas, guys. Dia sudah turun malah dia dihajar pukul naik tinggi. Kita tunggu dulu, guys. Nah, kita di kripto harusnya masuk nih, kurang 23 detik lagi. Di out Canadian rugi ya. Out Canadian rugi. Di kriptonya masuk. Kita profit. Kita coba di out Canadian. Out Canadiannya harusnya masih ke bawah, guys ya. Cuma ya udahlah, daripada kita nggak jelas arahnya mau kemana, mending kita skip aja. Out USD juga bagus. Ini kurang ya, udah nggak bisa dianalisis. Ini juga kurang. GBP USD juga kurang. Oke, di Europe juga kurang ya. Ini juga kurang. Oh, ini tadi bisa, guys. Nggak ada penghalang sama sekali di sini. Kalau misalnya ini tembus atau lilin ini ditembus, saya ambil ke bawah ya, ngikutin FTT, follow the trend, open posisi ke bawah. Ambil K1-nya di sini, guys. 3 2 1, saya ambil di sini 1 menit ke bawah. Kenapa kita ambil ke bawah? Yang jelas lagi downtrend ya. Coba kita lihat di time frame 5 menit. Di 5 menitnya kalau nggak salah kelihatan jelas area support sama resistennya. Ini kita bisa pasang garis trend dulu di area supportnya. Area supportnya juga masih jauh. Di sini juga ada area resistennya. Area resistennya juga kita bisa lihat. Gampang untuk dibaca ya. Gampang untuk dibaca. Kita tinggal lihat di 1 menitnya. Yang jelas dia downtrend. Harusnya dia mengejar area ini, baru dia mantul lagi ke atas. Mungkin kalau misalnya jadi hijau, dia hanyalah koreksi, guys. Kurang 8 detik. Kalau dia nggak masuk, saya tetap ke bawah selama 1 menit. 3 2 1 masuk. Aduh, balmot hitungannya. Nggak apa-apa, saya coba open lagi ke bawah selama 1 menit. Dikasih balmot ya. Ini kita open posisi 2 menit ke bawah ya. Sorry ya, saya pakai jam ternyata bukan pakai timer. Balmot ya, dihitung balmot ternyata. Harusnya prediksi kita udah bener, cuma ya udah nggak apa-apa. Aduh,
klik guys, nggak sengaja, ini barusan bener-bener nggak sengaja. Saya klik lagi ke bawah, nggak apa-apa. Rugi cuma 8.000 guys, dibalikin 21 ya nggak apa-apa ya. Kita opennya ke bawah selama 1 menit. Ini barusan tadi kita balmot, habis itu kita kepencet nih tutup transaksi ya. Nggak apa-apa ya, ini harusnya turun ke bawah, tetap harus mengejar area bawah sini guys. Ini udah nggak ada penghalang sama sekali, apalagi ini ditembus area swing low-nya, turun ke bawah sini baru dia mantul. Oke. Kita tunggu dulu kurang 25 detik. Dia makin terjun ya, kurang 5, 4, 3, 2, 1 dan profit. Saldo kita udah 431.000 atau ibaratkan sudah 100% dari modal guys. Kalau misalnya kita udah 100% dari modal seperti ini, ya udah mending kita stop aja, lanjut nanti aja, atau kita WD semuanya. Karena modal kecil itu sebenarnya agak riskan. Saldo yang disarankan itu sebenarnya di angka 1,4 ke atas. Kalau misalnya yang paling kecil, yang paling aman ya kisaran 700 ribuan guys, 500 sampai 700 ribu itu aman. Kalau misalnya saldo kalian deposit cuma 150.000, 150.000, sekalinya cut loss di K2 itu sudah hampir 80% dari modal. Trading ya jelas ada profit, ada rugi. Tergantung takaran kita aja. Bagaimana caranya kita lebih banyak profitnya daripada ruginya ya. Konsepnya paling cuma itu aja. Semoga videonya bermanfaat. See you di next video berikutnya. Bye-bye.